بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang beri kita kesempatan dan beri kita taufik untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena melaksanakan ibadah dengan penuh keridhaan dan keikhlasan bukanlah sesuatu yang gampang. Dia adalah perkara yang sulit yang dihadapi oleh anak manusia. Seandainya ibadah ini mudah untuk dilaksanakan, maka masjid ini tidak cukup untuk menampung kaum muslimin di daerah ini. Berapa banyak yang saat ini orang-orang memiliki fisik yang sehat, waktu yang luang, mereka mendengar azan tapi mereka tidak sholat. Maka ini menunjukkan bahwa jika Anda beribadah kepada Allah dengan penuh keridhaan dan merindukan ibadah itu sendiri, maka bersyukurlah. Sesungguhnya Allah sedang menitipkan di hati kita semua kenikmatan merasakan ibadah itu sebagai kebutuhan, bukan lagi sebagai beban hidup. Karena kalau dia dianggap sebagai beban, sulit dilaksanakan. Tapi kalau dia dianggap sebagai kebutuhan kita kepada Allah, maka kita akan mencarinya. Demikianlah Allah menitipkan nikmat ini ke dalam hati hamba-hambanya. Kemudian jemaah sekalian, a'azakumullah, di antara perkara yang sulit dihadapi manusia juga adalah musibah. Dan musibah itu ada yang berkaitan dengan fisik, ada yang berkaitan dengan agama. Fisik, musibah yang datang silih berganti, entah dari orang atau datang langsung dari ujian yang Allah titipkan kepada kita. Sakit, bencana alam, gempa bumi, semua itu adalah musibah yang datang langsung dari ketentuan Allah Azza wa Jalla. Adapun diperangi musuh, dizalimi orang, ditipu orang, itu juga ujian yang datang dari Allah melalui tangan orang-orang jahat. Dan ini juga perkara yang tak mungkin kita terima secara naluri. Tetapi orang-orang yang sadar akan takdir Allah, mereka akan bersabar. Dan untuk menghadapi dua masalah ini, yaitu ibadah dan juga musibah, seorang membutuhkan dua perkara di sisi Allah: pertolongan dari Allah dan kasih sayang serta kelembutannya. Carilah pertolongan Allah di saat Anda beribadah, niscaya Anda akan mendapatkan kelembutan dan kasih sayang Allah di saat terkena musibah. Kemudian adapun yang akan kita bahas di pagi hari ini adalah
Bagaimana cara kita bisa keluar dari fitnah yang sedang melanda hari ini? Kita ini hidup di zaman fitnah, jemaah sekalian. Zaman di mana fitnah itu datang silih berganti bagaikan potongan-potongan malam yang gelap gulita. Satu fitnah hilang, muncul fitnah berikutnya. Begitu terang sedikit, muncul lagi yang lebih gelap lagi, sampai datangnya fitnatul dajjal dan hancurnya alam semesta. Hari ini kita melihat di media sosial, entah kita ditipu oleh AI atau kejadian yang nyata. Hari ini kita lebih disibukkan oleh berita-berita tentang peperangan daripada sibuknya kita dengan baca Quran. Iya atau tidak? Hari ini kita melihat berita-berita yang mengerikan, tapi kita kurang untuk merenungkan kengerian ayat-ayat yang berkaitan dengan neraka. Semua itu adalah cara-cara syaitan untuk memalingkan kita dari kebenaran. Media dikuasai orang kafir. Mereka sudah tahu bahwa ini bulan suci, bulan di mana di dalamnya ada kedamaian, ada ketentraman jiwa, tapi mereka tidak merasakan itu. Mereka pun membuat onar dan keributan di dunia. Kita sebagai mukmin, kita harus tahu jalan keluar dari fitnah ini apa yang harus kita lakukan. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, beriktisam kepada Rabbul Izzati wal Jalal, sebagaimana Allah katakan di dalam surah Ali Imran ayat 101. Di sana Allah katakan, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bagaimana mungkin kalian bisa kafir sedangkan kepada kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan Rasulullah SAW ada di tengah-tengah kalian? Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, sungguh dia pasti diberikan petunjuk untuk menuju pada jalan yang lurus. Jadi yang pertama kali yang Allah inginkan kepada kita adalah segera bersandar kepada Allah. Jangan pernah mengandalkan kerajinan kita dalam membaca, kecerdasan kita dalam memahami. Belum tentu kita dapat hidayah. Kurang apalagi kepintaran Abu Jahal. Abu Jahal itu orang pintar. Sebelum dia dinamakan Abu Jahal, dia dijuluki dengan Abul Hakam. Di zaman itu Abul Hakam adalah orang cerdas. Bahkan kaumnya puas kalau Abu Jahal itu memutuskan perkara di antara mereka, dan sangat cerdas di dalam menentukan perkara-perkara yang terjadi di antara kaumnya. Maka kaumnya menjuluki dia sebagai Abul Hakam. Namun kecerdasan itu tidak ada artinya ketika dia tidak bersandar kepada Allah untuk mendapat hidayah Islam. Maka Abul Hakam berubah menjadi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Di sisi yang lain, ada orang-orang yang buta huruf memeluk Islam, dianggap oleh Allah sebagai ulul albab. Ulul albab adalah orang-orang yang lurus akalnya. Mereka yang tumbuh kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Apa kata kunci yang mereka miliki? Mereka beriktisam kepada Allah, berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya bertawakal kepada Allah untuk meraih hidayah. Tak bisa kita andalkan apa yang kita miliki hari ini. Hafalan kita, mungkin banyak orang menghafal Al-Quran, tetapi dia belum tentu mendapat hidayah. Bukankah orang Syiah menghafal Quran? Bukankah Khawarij menghafal Quran? Bukankah Mu'tazilah menghafal Quran? Bahkan orang kafir pun ada yang menghafal Quran. Apa ada yang dapat hidayah dari mereka? Belum tentu.
maka teruslah kita bersandar kepada Allah agar kita keluar dari fitnah. Ini poin yang paling penting. Banyak orang di dunia ini yang mereka mendapatkan hidayah karena mereka hanya bersandar kepada Allah. Contoh, seorang pemuda yang melarikan diri dari kemewahan hidup demi mendapatkan hidayah. Siapa gerangan pemuda itu? Salman Al-Farisi. Hidup di Persia, di Iran sekarang. Di sana dia bertugas sebagai anak seorang tokoh yang menjaga api yang mereka sembah. Tidak pernah keluar rumah. Dijagain oleh ayahnya seperti seorang bapak menjaga anak perempuan. Suatu hari Salman bertanya-tanya, apa benar api ini sebagai Tuhan? Kemudian Allah pun membukakan jalan untuknya supaya dia dapat hidayah. Dia keluar karena satu tugas dari ayahnya. Ayahnya itu saking kaya rayanya, banyak proyeknya. Kepala negara, kepala suku yang banyak proyeknya. Karena proyeknya banyak, satu kebunnya tidak ada yang menjaga. Maka dia keluarkan anak kandungnya untuk menjaga kebun anggurnya atau kebunnya itu. Dalam perjalanan Salman di pagi hari keluar dari rumahnya, dan itu hari di mana dia baru melihat kondisi di luar. Dalam perjalanan dia sampai ke kebunnya, ada satu tempat ibadah orang-orang pengikut Nabi Isa di zaman itu, yang masih berada di atas ajaran Nabi Isa, bukan ajaran Trinitas sekarang, tapi ajaran Nabi Isa yang masih mendirikan sholat. Ketika Salman melewati tempat itu, dia nengok ke dalam. Ini orang lagi ngapain? Ada yang ruku, ada yang sujud. Lalu dia pun menyimpulkan untuk tidak jadi berangkat ke kebun ayahnya di pagi itu. Dia perhatikan ahli ibadah di dalam tempat ibadah tersebut. Dia melihat perbedaan antara cara dia beribadah kepada api dengan cara mereka beribadah kepada Allah. Maka dia pun duduk di situ sambil memperhatikan sampai sore menjelang maghrib. Dia pun pulang setelah ayahnya mencari dia kemana-mana dan disuruh orang-orang untuk mencarinya. Salman pun menceritakan kepada ayahnya tentang apa yang dia lihat dari cara orang-orang itu beribadah. Kata ayahnya, wahai Salman, tidak ada ibadah yang lebih baik daripada Tuhan kita, kata papa. Kata Salman, tidak. Itu adalah ibadah yang menenangkan jiwa, beribadah kepada pencipta yang sebenarnya. Lihat, hati kecilnya mencari tahu kebenaran, Allah keluarkan dia dari rumah ayahnya untuk melihat kebenaran itu. Maka setelah dia mengaku seperti itu, Salman dikurung oleh ayahnya di dalam rumahnya. Namun sebelum dia dikurung oleh ayahnya, dia berpesan kepada orang-orang yang ada di tempat ibadah itu, nanti kalau ada orang-orang Syam datang ke Persia ini, sekarang namanya Iran, dulu Persia, yang ingin berdagang, beritahukan kepada saya kapan mereka datang dan kapan mereka kembali ke Syam, biar aku ikuti mereka. Karena sumber ajaran agama Nabi Isa itu ada di Syam, Palestina, Lebanon, Suriah, dan sekitar Jordan, ya. Dulu itu namanya Syam. Maka datanglah pedagang-pedagang itu. Singkat cerita, ketika mereka pulang, Salman berhasil meloloskan diri dari rumah ayahnya. Penuh kemewahan rumah itu, tapi dia melarikan diri. Dia mengikuti rombongan dagang itu sampai ke negeri Syam. Sampai ke negeri Syam, dia temukan juga pengikut Nabi Isa, namun ustadznya korupsi. Tahu ustadz korupsi? Ini kebetulan kiainya korupsi lah bahasa kita. Jadi kumpulin dana-dana sedekah dan zakat, dia kumpulkan sendiri untuk dia makan. Dia tidak bagi-bagikan kepada fakir miskin. Salman melihat kejadian itu, dia tidak surut mundur, tidak. Dia tidak mengatakan, ustaz aja nggak benar, apalagi kita gitu. Enggak. Dia justru ingin menyingkap
kebohongan seorang ahli ibadah yang korupsi. Ketika mati ahli ibadah ini, Salman beritahukan kepada pengikutnya, orang ini sebenarnya penjahat yang religius. Kan ada penjahat yang religius, ada nggak? Ada. Baca kitab Taurat dan Injil tapi tidak dapat hidayah karena hati tidak bertaut kepada Allah. Sedangkan Salman tidak terima perbuatan itu. Lalu orang-orang bertanya kepada Salman, mana buktinya kalau dia seorang yang korupsi atau berbuat curang? Salman pun memecahkan kendi-kendi yang berisikan emas dan perak yang jadi tabungan pendeta itu. Maka orang-orang pun tidak mau mengurus jenazahnya, bahkan disalib, kemudian dijemur di matahari dan dimakan oleh burung-burung pemakan daging bangkai. Salman tidak putus asa untuk mencari guru. Datanglah guru yang baik, yang zuhud, yang dia tidak mengambil hak rakyat. Maka Salman pun belajar darinya. Ketika usia gurunya itu sudah menjelang usia senja, dia meminta kepada gurunya, wahai guru, di mana kiranya aku akan dapatkan ajaran ini sekiranya engkau telah wafat? Gurunya melanjutkan agar engkau pergi ke Mosul, Irak. Bayangkan, dari Iran ke Syam, dari Syam ke Irak. Di sana pun dia temukan orang yang baik yang mengajarkan agama. Ketika orang itu menjelang wafat, orang itu berpesan agar Salman berangkat satu tempat di antara tempat tersebut di Turki. Berangkat lagi Salman ke Turki. Di Turki dia menjadi seorang penuntut ilmu. Di Turki dia berdagang, dia punya sapi, dia punya kambing, dia punya harta di sana. Ketika guru itu menjelang meninggal dunia, Salman bertanya kepadanya, kemana aku akan dapatkan ajaran seluruh ini jika engkau meninggal? Kata pendeta tersebut, nanti di akhir zaman. Sudah diberitakan bahwa sudah muncul seorang nabi di Hijaz, maksudnya di Mekah atau Madinah. Nabi itu akan berhijrah ke satu tempat yang banyak tumbuh pohon kurmanya, maksudnya Madinah. Kau berangkatlah ke sana. Bayangkan dari Turki berangkat ke mana? Ke Madinah. Maka ada orang-orang Turki yang berhati jahat, mereka pura-pura membawa Salman untuk menuju ke Madinah dalam rombongan dagang. Salman pun meminta mereka membawanya. Mereka mengatakan, kau boleh ikut, tapi sapi-sapimu, kambing-kambingmu serahkan kepada kami. Salman memberikan semua itu. Tidak ada artinya dunia itu bagi Salman. Bagi dia hidayah. Kalau benar kalian bawa saya ke sana, maka semuanya ambil. Ambil semua, apa yang kalian tahu ambil. Kira-kira kita bisa nggak seperti ini? Ya, baru dipanggil hayya 'alas shalah aja kita tidak sanggup untuk datang ke masjid. Kita ini tidak menjual harta kita ke masjid ini. Justru kita di waktu sore datang ke masjid dapat takjil gratis. Lihat, Salman memberikan semua itu kepada orang dagang. Jika kalian mau, diberikan semua. Sampai satu tempat namanya Wadil Qura di daerah Khaybar. Orang-orang ini memiliki akal yang picik dan cerdik, di mana Salman tidak dibawa ke Madinah tapi dijual sebagai budak oleh mereka. Hartanya diambil, dianya dijadikan budak. Salman pun rela jadi budak karena sudah mendekati tempat yang dituju, yaitu Yathrib atau kota Madinah. Di Wadil Qura dia dibeli oleh seorang Yahudi, dan Yahudi ini memiliki sepupu atau kerabat di daerah Madinah. Ketika Yahudi Madinah datang ke sepupunya, dia melihat Salman dan dia meminta kepada kerabat ini agar Salman dijual kepada Yahudi yang datang dari Madinah. Maka Salman dibeli oleh Yahudi di Madinah dan kemudian Salman dibawa sebagai budak menuju ke kota Madinah. Dia melihat sekitarnya, inilah tempat yang dijanjikan dalam Injil yang dia baca itu, bahwa inilah tempat hijrahnya Nabi terakhir itu. Di saat dia menanti dan menanti kedatangan Nabi itu, kapan dia akan muncul?
Ketika orang-orang Madinah berkerumun di pagi hari untuk mencari kedatangan Rasulullah SAW, Salman pun tidak kalah menantinya. Sampai pada saatnya Salman mendengar di Kuba telah hadir seorang Nabi yang datang membawa kebenaran itu. Salman turun dari atas pohon kurma tuannya dan dia berlari menuju kepada Rasulullah SAW. Ketika dia melihat sosok seorang Nabi itu, di dalam Injil yang dia baca, Nabi itu dia tidak makan sodakoh. Semua seketurunan Nabi tidak boleh makan sodakoh. Maka heran hari ini ada habib cari sodakoh. Kalau dia keturunan Nabi haram makan sodakoh bagi mereka. Ya, haram. Dan dia mengambil hadiah halal bagi Nabi dan keturunannya. Dan dia memiliki tanda kenabian di belakang antara pundak dan bagian tengkuknya di bagian belakang. Salman pun mendatangi kerumunan orang yang menanti Nabi itu. Dia pun mengetes satu perkara. Dia ajukan makanan di hadapan Nabi itu sebagai sedekah. Nabi pun menyingkirkan makanan itu dan memberikan kepada para sahabatnya. Karena Nabi tidak boleh makan sedekah. Di lain kesempatan Salman mendatangkan lagi makanan. Dia katakan ini hadiah. Maka Nabi memakannya dan juga menyuruh para sahabat memakannya. Udah dua tanda. Tinggal satu tanda lagi yang tak bisa kelihatan. Sampai pada suatu saat Rasulullah SAW memakamkan seorang yang meninggal dunia dari kalangan Ansar di Baqiyah. Dan Rasulullah SAW memakai selendang. Dan jika selendangnya turun maka kelihatan bagian punggung belakang. Rasulullah merasa di belakangnya ada orang yang sedang gerasak gerusuk mau melihat punggung beliau. Dia adalah Salman. Rasulullah pun sengaja menunjukkannya dan Salman pun hadir di depan Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Demikian hati. Tapi bersandar saja tanpa usaha kita tidak dapat apa-apa. Kalau mau dapat hidayah, bersikaplah seperti Salman. Dia berusaha. Demikian cara kita hari ini untuk keluar dari fitnah yang ada. Hari ini jangan kata Dajjal yang datang. Syiah aja sudah menipu kita hari ini. Ya tidak. Lihat sekarang banyak orang yang membela Syiah karena berperang dengan Yahudi. Kita bergembira Yahudi itu hancur. Tapi bukan berarti kita juga membela Syiah. Karena ini dua preman yang sedang bertengkar merebut dunia. Ini dua preman ini, dua penjahat dunia. Masih lupakah anda, sudah lupakah anda dengan 500.000 penduduk Suriah yang dihabisi oleh Al-Khumaini dan antek-anteknya? Lupakah anda dengan 500.000 nyawa itu dia bunuh tanpa rasa kasihan, wanita diperkosa karena Syiah itu punya keyakinan mengalirkan darah dan memperkosa wanita sebagai cara untuk naik ke tingkat tertinggi di surga, kata mereka begitu. Kita tertipu dengan media sosial. Kita melihat kenubuan Khomeini, padahal dia penjahat juga. Kalau kita melihat seperti ini, kita harus melihat dengan ainul hidayah, pandangan hidayah, pandangan ilmu, pandangan iman. Kalau ada dua orang preman di pasar, anda lihat bertengkar gara-gara merebut tempat di pasar, apa anda akan bela salah satu dari kedua? Anda tidak akan bela. Anda akan menonton saja bertengkarnya preman itu. Dan anda akan katakan, rasain kalian berdua, kami tidak perlu mengotori tangan untuk menghabisi kalian. Cukup dengan tangan-tangan kotor kalian akan saling menghabisi. Seperti itu kondisi orang Yahudi dan juga orang Syiah saat ini. Namun karena kita bodoh, jauh dari hidayah, tidak mau mencari tahu ilmu, kita pun terkena fitnah Syiah. Bagaimana dengan Dajjal yang muncul di Khurasan nanti? Mungkin kita akan lebih tertipu lagi. Syiah saja sudah menipu kita hari. Syiah Rafidah, Syiah Imamiyah, Syiah Gulat yang haus akan darah. Kemana kita pada saat orang Syiah membunuh kaum muslimin di Suriah?
Anda kira dia bunuh 1, 2 orang atau 1.000? 500.000 mereka bunuh tanpa belas kasihan. Wanita digiring masuk diperkosa di depan umum. Wanita dihabisi. Lalu gara-gara mereka berperang dengan penjahat yang sama jahatnya dengan mereka, kita membela. Ini fitnah. Apakah pernah terjadi penjahat dihabisi penjahat pada zaman dulu? Pernah. Masih ingatkah Anda surat dalam suratul Ukhdud? Qutila ashabul Ukhdud an-nari dzatul waqud. Celaka orang yang buat parit yang memiliki api di dalamnya. Siapa yang buat parit itu? Yahudi yang bernama Bin Nuwas. Dia membunuh 20.000 pengikut Nabi Isa yang beribadah kepada Allah. Di zaman itu 40 tahunan sebelum Nabi lahir. Maka karena tidak ada yang bisa menghentikan kezalimannya, Raja Romawi dan Raja Ethiopia berkolaborasi, bergabung, membuat pasukan besar untuk menghabisi Yahudi itu. Dan pasukan yang datang ini juga penjahat. Penjahat yang akan menghabisi penjahat. Di antara penjahat yang datang membunuh penjahat ini namanya Abraha. Masih ingat Abraha? Siapa dia? Siapa Abraha? Yang jelas bukan tetangga kita RT 6 ya. Bukan. Abraha itu yang menyerang Ka'bah dengan pasukan gajahnya. Sebelum dia menyerang Ka'bah, dia menyerang dulu penjahat yang lain. Dan dia pun menang menghabisi Ashabul Ukhdud. Setelah dia menguasai Najran, karena Najran itu lebih dekat kepada Mekah, yang sekarang jadi perbatasan antara Yaman dan Saudi. Setelah dia menghabisi penjahat itu, Abraha menghabisi panglima utamanya sehingga dia jadi pemimpin di Najran. Dia membuat gereja besar dengan pernak-perniknya. Tujuannya adalah agar orang-orang tidak pergi haji ke Mekah lagi, supaya orang pergi haji dan umroh ke tempat dia yang ada di Najran. Dia bikin Ka'bah tandingan tapi dalam bentuk gereja. Penjahat juga. Dan ini pernah terjadi. Maka kalau kita tidak tahu semua ini, Anda akan tertipu dengan kejadian Syiah sekarang ini. Syiah itu pendusta, pembohong, pembuang, dan unsur keyakinan mereka harus berbohong. Bagaimana Anda bisa tertipu dengan itu? Kita tertipu karena kurangnya kita bersandar kepada Allah untuk mencari hidayah, kurangnya kita untuk mencari ilmu, kurangnya kita untuk mencari tahu. Maka orang yang selamat dari fitnah seperti ini hanyalah orang yang belajar agama. Yang tidak belajar agama pasti tertipu. Walaupun dia tokoh agama, walaupun dia cendekiawan agama, mereka orang-orang yang tertipu dan terfitnah. Maka mohonlah kepada Allah dan bersandarlah kepada Allah agar kita dijauhkan dengan fitnah ini. Yang kedua, selain kita bersandar dan berusaha tadi, yang kedua adalah kita banyak berdoa kepada Allah. Doa minta agar dijauhkan dari fitnah. Doa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ucapan ulul albab. Siapa ulul albab? Yaitu mereka yang lurus akalnya. Mereka selalu berdoa begini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sungguhnya engkau maha pemberi karunia. Doanya ulul albab. Sudahkah kita berdoa seperti itu setiap hari? Nabi Ibrahim alaihissalam pada zamannya dia mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari beribadah kepada berhala.
Rasulullah SAW juga begitu takutnya beliau berbuat penyimpangan. Beliau selalu berdoa di setiap sujudnya, setiap sujud, bukan sujud terakhir saja. Selesai dia berucap subhana rabbiyal a'la wa bihamdi atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Setelah itu beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Seorang nabi takut hatinya menyimpang. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah jemaah sekalian, sekuat apapun kita belajar, sekuat apapun kita mencari tahu kebenaran, maka hidayah akan menjauhi kita. Kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka oleh karena itu setiap pagi seperti ini, setiap pagi Nabi selalu berdoa membuka hari lembaran hidupnya dengan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Dan masih banyak doa-doa yang lain yang kita hafal, seperti Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan farzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan farzuqna ijtinabah. Dan semua itu adalah doa yang harus kita panjatkan kepada Allah setiap waktu, karena kita hidup di zaman fitnah. Fitnah. Mungkin keluar dari sini kita akan terfitnah, baik fitnah agama, baik fitnah syahwat, atau fitnah syubhat, kita rasakan itu. Contoh saja, terkadang kita terfitnah dengan sesuatu yang palsu. Tahu palsu? Perempuan palsu ada nggak? Oh ada, si boti-boti terlaknat ya. Laki-laki yang badannya kekar tapi perilakunya boti, ada nggak? Ada. Sampai ada seorang akhwat menikah dengan seorang laki-laki yang gagah. Dan ini cerita nyata. Si wanita ini heran, tidak 6 bulan dia menikah, dia tidak dapatkan hubungan badan dengan suaminya. Padahal suaminya gagah, ganteng. Ternyata si suami punya keinginan kepada sesama jenis. Setiap kali dia menerima teman laki-lakinya, dia selalu bawa ke kamarnya, kamar yang lain. Suatu hari istrinya menemukan mereka sedang berhubungan badan laki-laki sama laki-laki. La ilaha illallah, bagaimana kejadiannya? Tombak ketemu tombak, hasilnya api. Maka gara-gara kejadian itu istrinya mau diperkosa berdua oleh dia. Dan alhamdulillah istrinya melarikan diri ke rumah orang tuanya, lalu dia ceritakan kejadian itu. Fitnah. Kadang kita melihat rupa orang yang kena fitnah. Pernah gak antum di jalan lihat laki-laki, lihat orang berambut pirang, ada ungunya sedikit gitu, pakaiannya pakaian wanita, begitu ditengok kumis ada, sudah berdosa dan nikmat pula. Demikian kejadian fitnah hari. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, kita kena fitnah. Fitnah kita. Maka oleh karena ini fitnah ini sangat ditakuti oleh para ulama kita. Ulama salaf itu sangat takut terkena fitnah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau khawatir hatinya terkena munafik. Dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, di mana Hudzaifah memegang nama-nama orang munafik di zaman itu. Umar bertanya, tidak bertanya 20 orang yang tercatat itu. Dia hanya bertanya, apakah di sederetan nama orang itu ada namaku? Hudzaifah mengatakan, tidak mungkin ya Amirul Mukminin. Engkau bagaimana menjadi orang yang buat fitnah, sedangkan engkau pintu yang menutup munculnya fitnah? Apakah pintu ini akan terbuka wahai Hudzaifah? Tidak terbuka, tapi dia akan hancur. Itu engkau akan wafat. Artinya jika kau wafat, maka fitnah-fitnah akan muncul, pembunuhan, peperangan, fitnah ini dan itu. Benar. Setelah Umar meninggal, maka nanti fitnah berdarah-darah, di antaranya terbunuhnya Utsman.
yang dipelopori oleh orang-orang Syiah, kemudian terbunuhnya Ali yang dipelopori oleh orang-orang Khawarij, dan seterusnya sampai hari ini. Itu fitnah, dan Umar sangat takut dengan fitnah itu. Hari ini kita merasa aman-aman saja. Jemaah sekalian azani Allah wa iyyakum, para ulama kita hari ini sedang menangisi kita, pemuda-pemuda ini, orang-orang awam ini. Ulama sekarang sedang menangis bagaimana cara menyelamatkan kita dari fitnah ini. Tidak ada cara kecuali dengan cara bersandar kepada Allah, belajar ilmu agama dan berdoa. Itu poin yang sangat penting. Terus minta kepada Allah, jangan pernah malas meminta. Bahkan Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tentang keutamaan orang terus meminta kepada Allah. Kata Nabi SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a. Enggak ada lagi sesuatu yang lebih mulia daripada berdoa. Dan Umar mengatakan tentang pentingnya memohon kepada Allah, inni la ahmilu hammat ijabah walakin hammat du'a fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabata ma'ahu. Aku tidak penting melihat doaku telah dikabulkan Allah. Yang paling penting bagiku adalah terus berdoa, karena aku yakin setiap doa yang kupanjatkan kepada Allah pasti ada jawabannya. Dan bila mengatakan demikian berdasarkan firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbku mengatakan mintalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan permintaan kalian. Dan Allah sangat suka dengan orang yang terus mengulang-ulangi doa, sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang mengulang-ulangi rintihannya. Makanya jangan heran doa kita itu kadang kita tidak lihat jawabannya. Ternyata jawabannya adalah Allah masih suka dengan suara kita, masih suka melihat kita berkeluh kepadanya. Sebagaimana dia cinta kepada Nabi Yakub, 50 tahun lamanya Nabi Yakub berdoa kepada Allah dan berkata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengeluhkan semua kesedihanku dan kegundah-gulaanku hanya kepada Allah saja. Dan itulah dia lakukan puluhan tahun. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu menyimpan jawabannya, tetapi Allah suka dengan suara kita. Maka doalah kepada Allah. Dan orang yang sering berdoa kepada Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah bosan dengan orang yang berdoa, apalagi doa kita meminta hidayah, meminta kesucian hati, meminta ketakwaan kepada Allah. Sebagaimana Nabi SAW selalu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah jiwaku ketakwaannya, bersihkan dia karena engkau sebaik-baik yang membersihkan jiwaku. Engkau yang menguasainya, engkau pula yang melindunginya. Ini doa kita. Kemudian perkara yang ketiga, setelah kita berdoa, jangan pernah menjauhi Al-Quran dan Sunnah Nabi di atas pemahaman para sahabat. Harus sepaket Quran, Sunnah, pemahaman para salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'in tabi'in. Kita keluar dari paket ini, satu saja kita hilangkan, maka kita pasti menyimpang. Kenapa teroris menjadi teroris padahal mereka menghafal Quran dan hadis? Karena mereka tidak memakai pemahaman pendahulu mereka. Mereka menjadi teroris, memberontak ke sana kemari karena mereka tidak memakai pemahaman para sahabat, para tabi'in dan tabi'in tabi'in dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ. Kata Nabi, nanti siapa di antara kalian yang hidup setelah aku wafat, pasti dia akan temukan perselisihan yang banyak, perbedaan pemahaman yang banyak. Solusinya Nabi menyampaikan,
peganglah kepada cara aku beragama dan cara sahabatku khulafaur rasyidin dalam beragama. Pegang teguh dengannya, gigit dengan gigit rahap kalian, jangan lepas. Karena hanya itu cara kita untuk menjauhi fitnah di akhir zaman. Coba sekarang orang pada bingung, mana yang diikuti? Habib, kiai, ustaz, atau pendeta? Bingung kan orang? Bingung. Kenapa kita bingung? Karena kita tidak punya prinsip dalam beragama. Kita hanya tahu sorban, kita hanya tahu pakaian, kita hanya tahu jenggot, kita hanya tahu celana di atas mata kaki, kita hanya tahu jubah yang mahal. Padahal hari ini banyak sekali ustaz. Dulu 250.000 ustaznya, sekarang sudah naik barang-barang 500.000 lah. Jubah 300, peci 200 cukuplah jadi ustaz. Itu yang dimaksud dengan ustaz ratusan ribu. Mudah jadi ustaz zaman sekarang. Dan ini banyak menipu kita. Di dalam Al-Quran Allah tidak pernah melaknat Yahudi, Allah tidak pernah melaknat Persia dan Romawi. Tidak ada kata laknat buat mereka, walaupun mereka masuk neraka karena kekafirannya. Tapi yang dilaknat oleh Allah dalam Al-Quran adalah ustaz-ustaz, kiai-kiai, orang-orang alim yang menjual agamanya dan bisa kecil dari dunia, menyesatkan orang banyak, menyembunyikan kebenaran dan mendapat pengikut. Fitnah di akhir zaman demikian. Lalu kita mau bersandar kepada pemahaman mereka? Tidak, jemaah sekalian. Ingat, hari ini seorang ustaz berpendapat sesuai dengan sumber pendapatan. Faham? Hari ini seorang kiai berpendapat sesuai dengan sumber pendapatannya. Hari ini seorang habib berpendapat sesuai dengan sumber pendapatannya. Kalau di sini dia berbicara haram tentang rokok, nanti di tempat lain dia akan berbicara makruh. Kalau di tempat itu dia berbicara makruh tidak diterima oleh para pedagang rokok, maka dia akan berbicara halal sesuai dengan sumber pendapatan. Itu pendapat fitnah. Lalu orang seperti ini kita mau ambil pemahaman. Maka sekarang kajian mereka doktrin. Tahu doktrin? Tidak ikut kiai, kalian kualat. Tidak ikut habib, dianggap durhaka. Ini namanya doktrin. Faham doktrin? Bukan hanya teroris, doktrin. Ini juga doktrin. Maka dengan demikian kita tidak bisa jauh dari fitnah ini kecuali dengan cara kembali kepada pemahaman para salaful ummah. Walaupun kita hidup sendiri, Ibnu Mas'ud mengatakan, Anda tahu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Anta 'alal haqq wa in kunta wahdak. Kau tetap berpegang teguh dengan kebenaran meskipun kau seorang diri. Ya, maka sekarang ini fitnah buat para ustadz adalah media sosial. Dia akan berbicara di media sosial sesuai dengan keinginan followersnya. Subscribe, apalagi ini istilahnya. Follower, subscribe, apalagi like and share and photocopy misalnya. Semua itu fitnah. Sampai ada seorang ustaz saya tegur, ya beberapa ustaz muda, kenapa ente tak isi kajian lagi di media sosial? Enggak ada yang like Pak Ustaz. Ajib. Akhi, sekiranya tidak ada orang yang mau nonton ke video kita, masih ada jin yang akan nontonnya. Nabi SAW pernah sedihkan itu. Tidak ada yang menerima dakwanya dari Mekah ke negeri Taif. Ternyata di balik penolakan itu ada sekerumunan jin yang mengikuti beliau mendengarkan Quran itu. Beliau pun dikabarkan demikian dan beliau merasa gembira. Makhluk yang bernama manusia di zamannya menolak, ternyata ada jin-jin yang menerimanya. Tidak perlu sedih. Ini hanya fitnah. Fitnah memperbanyak followers, memperbanyak like and share. Ini dunia. Orang itu bisa zuhud dari harta, tapi belum tentu bisa zuhud dari pengikut. Banyak orang sufi yang sederhana hidupnya, tapi mereka mencari pengikut, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka keluarlah dari fitnah ini wahai jemaah sekalian, dengan terus kita kembali kepada sumber agama yang benar. Kalau sekolah yang Anda dirikan punya kurikulum, agama yang Allah turunkan ini juga punya kurikulum, punya standar kurikulum. Dan standar itu adalah wahyu yang dia wahyukan kepada Muhammad SAW. Dan pemahamannya ada pada guru-guru besar dalam kehidupan umat Islam, yaitu para sahabat Nabi SAW. Keluar dari situ, maka menyimpanglah kita. Itu yang Allah sebutkan di surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa di antara mereka menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka kami buat mereka menyimpang di mana mereka menyimpang. Nanti di hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Ayat ini berbicara tentang dua hukuman gara-gara melanggar pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Apa dua hukuman itu? Tidak merasa dirinya sesat, yang kedua masuk jahannam nanti di yaumul qiyamah. Waliyadzubillah. Inilah di antara cara kita lari dari fitnah ini. Kalau tidak seperti ini jemaah sekalian, maka kejadian sekarang yang kita lihat di depan mata, kejadian antara Yahudi dan Syiah, akan menipu kita semuanya. Bergembira atas matinya penjahat bukan berarti kita membela penjahat yang lain. Itu logikanya. Itu logikanya. Belum lagi kita bawa kepada dalil bahwa memang mereka ini adalah orang-orang jahat yang sedang memperebutkan bangkai yang bernama dunia. Dan kita ini umat Islam kadang jadi korban sandiwara orang-orang ini. Di antara contoh lagi sandiwara mereka yang merebutkan dunia, kaum Yahudi di zaman jahiliyah di Madinah. Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Mustalik, mereka berperang di antara mereka demi memperebutkan tempat dagang di Madinah dan rebut barang dagangan yang bernama kurma. Demikian kejadian hari ini. Maka jangan pernah kita tertipu dengan fitnah ini. Dan fitnah yang melanda kita jemaah sekalian ada dua yang paling berbahaya. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Syahwat biasanya melanda orang-orang yang berilmu yang mereka mengikuti hawa nafsu. Syubhat biasanya melanda orang-orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Karena syubhat itu artinya samar. Syahwat itu tidak samar. Kebenaran itu jelas, kesalahan itu jelas, tapi si pelaku mengikuti kesalahan karena mengikuti nafsunya. Maka dengan dua fitnah itu orang akan menyimpang. Semoga Allah jauhkan kita dari penyimpangan itu. Saya kira cukup itu bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan antum semuanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari segala fitnah yang melanda umat manusia saat ini, dan semoga kita semuanya dimasukkan dalam golongan orang-orang saleh dan diberkahi kehidupan kita dalam umur, ilmu dan amal kita serta harta kita. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka yang menimpa agama maupun fisik kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Silakan. Bagaimana membedakan antara istidroj dan bukan? Baik, cukup. Istidraj itu artinya tertipu dengan kenyamanan, tertipu dengan harta. Ada orang dia berbuat jahat, tidak sholat, tapi terus diberi harta. Ini namanya digiring kepada kesenangan yang mengantarkan kepada kehancuran. Namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kata Allah. Kami akan beristidraj kepada mereka, maksudnya memberi mereka sesuatu yang membuat mereka tertipu, tapi mereka tidak tahu. Dan orang yang terkena istidraj ini biasanya pertama orang-orang kaya yang jauh dari kebenaran, dan orang yang berilmu yang mereka merasa dirinya selalu berada di atas kebenaran padahal mereka berada dalam penyimpangan. Ini istidraj. Hidupnya nyaman-nyaman saja, diberikan oleh Allah segalanya. Bukankah hari ini orang-orang Amerika lebih banyak senjatanya daripada kita? Istilah orang, kalau
Iran sudah memiliki rudal plastik ya, rudal balistik. Kemudian Yahudi, Amerika punya senjata canggih, dan kita orang Indonesia punya apa? Punya bambu runcing, gitu kan? Ingat, kita masih punya Allah. Ngapain kita gelisah? Oke? Punya keyakinan. Kalau kita punya seperti itu, tambah lagi kekuatan kita. Nggak usah terlalu banyak pesimis. Mereka sedang diistidraj. Ya. Tanda orang itu diistidraj atau tidak, lihat amal perbuatannya. Kalau dia orang baik, orang taat, suka berinfak, suka bersedekah, diberikan kekayaan oleh Allah, itu adalah titipan amanah Allah untuknya agar dia menyalurkan kepada orang lain. Allah tahu orang ini dermawan, Allah berikan harta. Dan ini bukan istidraj, ini kemuliaan. Ya, dan kita sering temukan orang seperti ini. Dia lari dunia dan dunia mendatanginya. Dia lari dari dunia mendatanginya. Wa ya subhanallah, bagaimana keadaan mereka yang luar biasa. Ada orang, sudahlah dia tidak sholat, hartanya sedikit, khayalannya banyak. Ini juga istidraj walaupun dia miskin. Istidraj dengan umur. Hari-harinya pergi wudu, tapi tidak pernah sholat. Ini orang paling sombong yang Allah paling benci. Istidraj. Kalau orang kaya sombong wajar kan? Ada Alphard di depan rumahnya, ada mobil, ada rumah, ada harta, dia bersombong, ya wajar. Ini ada orang yang paling dibenci Allah, sudah miskin, tidak pernah sholat. Istidraj. Dia menganggap sholat itu sebagai jimat untuk mencari kekayaan. Ketika dia tidak kaya, dia berhenti sholat. Ini namanya apa? Istidraj. Jadi istidraj itu dilihat taat atau tidaknya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya seorang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya juga istidraj. Kalau dia mengamalkan ilmunya walaupun dia memiliki ilmu yang sedikit, maka ini keberkahan, bukan istidraj. Tapi ada pertanyaan nih? Fadhal. Sampai jam berapa kita? Jangan sampai jam 8. Iya. Masya Allah. Di samping dilihat video itu, terus kayaknya ini umat Islam ternyata itu Syiah, bukan Islam. Sekarang bisa nggak Ustaz tunjukin, ada nggak satu negara di dunia saat ini yang cenderung mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentang apa ini? Ya? Tentang apa ini? Negara yang jalurnya bermirip-mirip dengan Arab Saudi sendiri kan kerjasamanya dengan Yahudi. Belum tentu ada satu negara yang betul-betul lurus seperti itu. Kenapa? Karena zaman fitnah. Tidak ada negara yang betul-betul lurus dengan Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara. Nggak akan ada pemimpin seperti itu sampai datang masanya kedatangan Imam Mahdi. Oke, sekarang Saudi pun bekerja sama dengan Amerika, tapi dia belum tentu ridho dengan kerjasama itu. Belum tentu ridho juga dengan Yahudi. Dia pun benci kepada Yahudi. Oke, kenapa dia sekarang kelihatan tidak bertindak? Mereka tidak baca hadis ya. Yahudi, Amerika, atau orang-orang pemimpin-pemimpin yang tidak sampai hadis lagi kepada mereka tidak baca hadis. Hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa fitnah akhir zaman orang Banul Asfar. Tahu Banul Asfar? Banul Asfar itu istilah Romawi kontemporer. Dulu Romawi itu sebut Romawi. Kulit mereka itu putih kemerah-merahan, mirip seperti siapa? Amerika, Rusia, Eropa, ya kan? Mereka ini tidak berperang dengan kaum muslimin sebelum datangnya Malhamatul Kubra. Sampai kapan mereka berperang dengan kaum muslimin? Mereka beragama Nasrani sampai mereka menghabisi Yahudi
Yahudi sebagian penjahat-penjahat menghabisi Syiah, menghabisi teroris yang bernama Khawarij. Setelah semua perang ini terjadi, maka di satu tempat Nasrani dan Muslim ini sedang istirahat dari peperangan. Mereka masih berjanji damai, perjanjian damai. Tiba-tiba si Nasrani angkat salib, menunjukkan bahwa kami yang hebat berperang. Muslim tidak terima. Gara-gara kejadian itu akhirnya mereka berperang. Terjadi duel, satu kubu 100 orang, satu kubu 100 orang duel. Mati 100 orang itu kecuali 1-2 orang yang hidup. Kembali dikirim pasukan lagi, saling duel, saling membunuh Muslim dengan Nasrani ini, sampai muncul kedatangan siapa? Dajjal. Kalau anda baca hadis ini, kami yang baca hadis ini tidak heran kejadian sekarang Saudi maupun umat Islam yang ada di Hijaz mengadakan perjanjian damai dengan Bani Asfar. Tidak heran. Kenapa? Karena ini skenario rencana yang sudah Allah rencanakan secara matang untuk menunggu kejadian fitnah besar, namanya Malhamatul Kubra. Dinamakan Malhamatul Kubra karena yang akan muncul peperangan yang besar terjadi nanti adalah Nasrani dan Muslim. Selain daripada munculnya lagi Dajjal yang kemudian diikuti oleh 70.000 dari Yahudi dari Khurasan, atau orang-orang yang masih hidup dari kalangan teroris yang akan mengikuti Dajjal, yang akhirnya jadi anjing-anjing neraka nanti dari kiamat. Maka kejadian itu bermula di dalam rencana-rencana yang baik ini. Orang sekarang kalau tidak belajar agama pasti pakai perasaan, ya enggak? Perasaan semua. Maka belajar agama ini enak, nikmat. Menyikapi semua yang terjadi ini akan membuat kita merasa tenang. Betul kata Bapak tadi. Kemana hati kita condong? Pasti bela Iran dong. Belain Iran. Tetapi ingat, jangan pernah juga dilupakan orang-orang Islam dari kalangan Sunni di Suriah, 500.000 dibantai habis. Oleh siapa? Di belakangnya ada Khomeini dan Asad al-Bashar, dipaksa mengakui Asad sebagai Tuhan. Ya, itu juga harus kita ingat. Selain daripada baca dalil, kenyataan juga demikian. Oke, cukup? Cukup, tidak jadi sampai jam 8 kan? Jawabannya baru 10 menit sudah selesai kan? Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.